Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat beriman semua dalam keadaan sehat wal afiat, amin. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Sunni Hambali, ilmuwan muslim di bidang fikih dan hadits. Ahmad bin Hanbal lahir 20 Rabiul Awal 164 Hijriah tanggal 27 November tahun 780, wafat 12 Rabiul Awal 241 Hijriah tanggal 4 Agustus tahun 855, adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Meri, Turkmenistan, utara Afghanistan. Serta ia dikenal dengan nama Imam Hanbali. Ahmad bin Muhammad. Biografi. Awal mula menuntut ilmu. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran hingga ia hafal pada usia 15 tahun. Ia juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadits sejak kecil dan untuk mempelajari hadits ini, ia pernah pindah atau merantau ke Syam, Syria, Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Ia menghafal sampai 1 juta hadits. Imam Syafi'i mengatakan tentang diri Imam Ahmad, "Setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih soleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hanbal." Abdur Razak bin Hammam yang juga salah seorang guru dia pernah berkata, "Saya tidak pernah melihat orang sefaqih dan sewara Ahmad bin Hanbal." Keadaan fisik. Muhammad bin Abbas An-Nahwi bercerita, "Saya pernah melihat Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata badan dia tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, wajahnya tampan, di jenggotnya masih ada yang hitam. Ia senang berpakaian tebal, berwarna putih dan bersorban serta memakai kain." Yang lain mengatakan, kulitnya berwarna coklat sawo matang. Keluarga. Dia menikah pada umur 40 tahun dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Ia memiliki anak-anak yang solih dari istri-istrinya, yang mewarisi ilmunya, seperti Abdullah dan Solih. Bahkan keduanya sangat banyak meriwayatkan ilmu dari bapaknya. Kecerdasan. Putranya yang bernama Solih mengatakan, "Ayahku pernah bercerita, Husyaim meninggal dunia saat saya berusia 20 tahun, kala itu saya telah hafal apa yang kudengar darinya." Abdullah, putranya yang lain mengatakan, "Ayahku pernah menyuruhku, ambillah kitab Musyanaf Waqi, mana saja yang kamu kehendaki, lalu tanyakanlah yang kamu mau tentang matan nanti ku beritahu sanadnya, atau sebaliknya, kamu tanya tentang sanadnya nanti ku beritahu matannya." Abu Zur'ah pernah ditanya, "Wahai Abu Zur'ah, siapakah yang lebih kuat hafalannya? Anda atau Imam Ahmad bin Hanbal?" Dia menjawab, "Ahmad." Ia masih ditanya, "Bagaimana Anda tahu?" Dia menjawab, "Saya mendapati di bagian depan kitabnya tidak tercantum nama-nama perawi, karena dia hafal nama-nama perawi tersebut, sedangkan saya tidak mampu melakukannya." Abu Zur'ah mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadits. Ujian ulama. Abu Ja'far berkata, Ahmad bin Hanbal manusia yang sangat pemalu, sangat mulia dan sangat baik pergaulannya serta adabnya, banyak berfikir, tidak terdengar darinya kecuali muzakarah hadits dan menyebut orang-orang solih dengan penuh hormat dan tenang serta dengan ungkapan yang indah. Bila berjumpa dengan manusia, maka ia sangat ceria dan menghadapkan wajahnya kepadanya. Ia sangat rendah hati terhadap guru-gurunya serta menghormatinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, Ahmad bin Hanbal imam dalam 8 hal, imam dalam hadits, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kesuhudan, imam dalam wara, dan imam dalam sunnah. Ibrahim Al-Harbi berkata, "Saya melihat Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal seolah Allah gabungkan padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari berbagai disiplin ilmu.
Abdullah bin Al-Maimuni berkata, tidak ada yang lebih mulia yang pernah dilihat oleh mataku, selain Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada seorang pun dari ahli hadits yang paling mengagumkan larangan-larangan Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika benar menurutnya, dan tidak ada seseorang pun yang lebih kuat dalam mengikutinya selain dari Ahmad. Abu Bakar As-Sijistani berkata, aku pernah bertemu dengan 200 guru-guru ilmu, tidak ada satupun yang menyerupai Imam Ahmad bin Hambal. Dia betul-betul menyelami ilmu, dan jika disebutkan suatu ilmu, dia ahlinya. Abdul Wahab Al-Warraq berkata, Abu Abdullah adalah pemimpin kami, dia adalah orang yang matang dalam ilmu. Jika aku berada di hadapan Allah kelak, dan aku ditanya, siapa orang yang kamu ikuti? Aku akan katakan, aku mengikuti Ahmad bin Hambal. Sungguh Imam Ahmad bin Hambal telah teruji keilmuannya selama 10 tahun tentang Islam. Kezuhudannya, dia memakai peci yang dijahit sendiri. Dan kadang dia keluar ke tempat kerja membawa kampak untuk bekerja dengan tangannya. Kadang juga dia pergi ke warung membeli seikat kayu bakar dan barang lainnya lalu membawa dengan tangannya sendiri. Al-Maimuni pernah berujar, rumah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal sempit dan kecil. Waro, dan menjaga harga diri. Abu Ismail At-Tirmidzi mengatakan, datang seorang lelaki membawa uang sebanyak 10.000 dirham untuk dia, tetapi dia menolaknya. Ada juga yang mengatakan, ada seseorang memberikan 500 dinar kepada Imam Ahmad namun dia tidak mau menerimanya. Juga pernah ada yang memberi 3.000 dinar, tetapi dia juga tidak mau menerimanya. Tawadu dengan kebaikannya, Yahya bin Ma'in berkata, saya tidak pernah melihat orang yang seperti Imam Ahmad bin Hambal. Saya berteman dengannya selama 50 tahun dan tidak pernah menjumpai dia membanggakan sedikitpun kebaikan yang ada padanya kepada kami. Dia, Imam Ahmad mengatakan, saya ingin bersembunyi di lembah Makkah hingga saya tidak dikenal, saya diuji dengan popularitas. Al-Maruzi berkata, saya belum pernah melihat orang fakir di suatu majelis yang lebih mulia kecuali di majelis Imam Ahmad. Dia perhatian terhadap orang fakir dan agak kurang perhatiannya terhadap ahli dunia orang kaya, dia bijak dan tidak tergesa-gesa terhadap orang fakir. Ia sangat rendah hati, begitu tinggi ketenangannya dan sangat memuka harismanya. Dia pernah bermuka masam karena ada seseorang yang memujinya dengan mengatakan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasamu kepada Islam. Dia mengatakan, jangan begitu tetapi katakanlah, semoga Allah membalas kebaikan terhadap Islam atas jasanya kepadaku, siapa saya dan apa jasa saya. Sabar dalam menuntut ilmu. Tatkala dia pulang dari tempat Abdur Razak yang berada di Yaman, ada seseorang yang melihatnya di Makkah dalam keadaan sangat letih dan capai. Lalu ia mengajak bicara, maka Imam Ahmad mengatakan, ini lebih ringan dibandingkan faidah yang saya dapatkan dari Abdur Razak. Hati-hati dalam berfatwa. Zakaria bin Yahya pernah bertanya kepada dia, berapa hadits yang harus dikuasai oleh seseorang hingga bisa menjadi mufti? Apakah cukup 100.000 hadits? Dia menjawab, tidak cukup. Hingga akhirnya ia berkata, apakah cukup 500.000 hadits? Dia menjawab, saya harap demikian. Kelurusan akidahnya sebagai standar kebenaran. Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawruqi mengatakan, siapa saja yang kamu ketahui mencela Imam Ahmad maka ragukanlah agamanya. Sufyan bin Waqi juga berkata, Ahmad di sisi kami adalah cobaan, barang siapa mencela dia maka dia adalah orang fasik. Masa fitnah. Pemahaman Jahmiyah belum berani terang-terangan pada masa Khilafah Al-Mahdi, Ar-Rasyid dan Al-Amin. Bahkan Ar-Rasyid pernah mengancam akan membunuh Bishr bin Ghiyath Al-Marisi yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun dia terus bersembunyi pada masa Khilafah Ar-Rasyid. Baru setelah dia wafat, dia menampakkan kebitahannya dan menyeru manusia kepada kesesatan ini. Pada masa Khalifah Al-Mamun, orang-orang Jahmiyah berhasil menjadikan paham Jahmiyah sebagai ajaran resmi negara. Di antara ajarannya adalah menyatakan bahwa Al-Quran makhluk. Lalu penguasa pun memaksa seluruh rakyatnya untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk,
terutama para ulamanya. Barang siapa mau menuruti dan tunduk kepada ajaran ini, maka dia selamat dari siksaan dan penderitaan. Bagi yang menolak dan bersikukuh dengan mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk, maka dia akan mencicipi cambukan dan pukulan serta kurungan penjara. Karena beratnya siksaan dan parahnya penderitaan, banyak ulama yang tidak kuat menahannya, yang akhirnya mengucapkan apa yang dituntut oleh penguasa zalim meski cuma dalam lisan saja. Banyak yang membisiki Imam Ahmad bin Hambal untuk menyembunyikan keyakinannya agar selamat dari segala siksaan dan penderitaan, tetapi dia menjawab, bagaimana kalian menyikapi hadits, sesungguhnya orang-orang sebelum Habab, yaitu sabda Nabi Muhammad, ada yang digergaji kepalanya namun tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Hadis riwayat Bukhari 12/281, lalu dia menegaskan, saya tidak peduli dengan kurungan penjara, dan rumahku sama saja. Ketegaran dan ketabahan dia dalam menghadapi cobaan yang menderanya digambarkan oleh Ishaq bin Ibrahim. Saya belum pernah melihat seorang yang masuk ke penguasa lebih tegar dari Imam Ahmad bin Hambal. Kami saat itu di mata penguasa hanya seperti lalat. Di saat menghadapi terpaan fitnah yang sangat dahsyat dan deraan siksaan yang luar biasa, dia masih berpikir jernih dan tidak emosi, tetap mengambil pelajaran meski datang dari orang yang lebih rendah ilmunya. Ia mengatakan, semenjak terjadinya fitnah saya belum pernah mendengar suatu kalimat yang lebih mengesankan dari kalimat yang diucapkan oleh seorang Arab Badui kepadaku, wahai Ahmad, jika Anda terbunuh karena kebenaran maka Anda mati syahid, dan jika Anda selamat maka Anda hidup mulia. Maka hatiku bertambah kuat. Ahli hadits sekaligus juga ahli fikih. Ibnu Aqil berkata, saya pernah mendengar hal yang sangat aneh dari orang-orang bodoh yang mengatakan, Ahmad bukan ahli fikih, tetapi hanya ahli hadits saja. Ini adalah puncaknya kebodohan, karena Imam Ahmad memiliki pendapat-pendapat yang didasarkan pada hadits yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, bahkan dia lebih unggul dari seniornya. Bahkan Imam Az-Zahabi berkata, demi Allah, dia dalam fikih sampai derajat Laits, Malik dan Asy-Syafi'i serta Abu Yusuf. Dalam zuhud dan wara, dia menyamai Fudail dan Ibrahim bin Adam. Dalam hafalan dia setara dengan Syubah, Yahya Al-Qattan dan Ibnul Madini. Tetapi orang bodoh tidak mengetahui kadar dirinya, bagaimana mungkin dia mengetahui kadar orang lain? Guru Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah Abu Yusuf Al-Qadi, Husyaim bin Bashir, Asy-Syafi'i, Ismail bin Ulayah, Waki, Sufyan bin Uyainah, Abu Dawud At-Tayalisi, Nuaim bin Hamad 3, 4. Ibrahim bin Sa'ad, Abad bin Abad Al-Muhalabi, Mutamir bin Sulaiman At-Taimi, Ayub bin Najjar, Yahya bin Abi Zaid, Ali bin Hashim bin Barid, Karan bin Tamar, Abdur Razak, Ismail bin Jafar, Abad bin Abad Al-Ataki, Umari bin Abdillah bin Khalid, Ibrahim bin Makil, murid-murid Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Soli bin Ahmad bin Hanbal, Hanbal bin Ishaq, Abu Bakar Al-Maruzi, Ibrahim Al-Harbi, Abu Talib, Al-Maimuni, Abu Dawud As-Sijistani, Abu Bakar Al-Atsram, Harb Al-Karmani, Ishaq bin Hani, Abu Zura Ar-Razi, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ali bin Al-Madini, Abdur Razak, Ibnu Main, Duhaim, Ahmad bin Soli Al-Misri, Muhammad bin Yahya As-Suhli, Abu Hatim, Baki bin Mahlat, Abul Qasim Al-Bagawi. Akhir hayat, Imam Ahmad bin Hambal mulai sakit pada malam Rabu, 2 hari dari bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Ia sakit selama 9 hari. Tatkala penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguknya siang dan malam. Penyakitnya kian hari kian parah. Pada hari Kamis dan sebelum wafat ia memberikan isyarat pada keluarganya agar ia diwudukan, kemudian mereka pun mewudukannya. Ketika berwudu,
Imam Ahmad sambil berzikir dan memberikan isyarat kepada mereka agar menyela-nyela jarinya. Dia menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah pada umur 77 tahun di kota Baghdad. Ia dimakamkan di pemakaman Al-Harb. Orang yang bertaksiah tidak bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya, ada yang mengatakan jumlahnya mencapai 1,7 juta pelayat. Hal ini merupakan bukti dari perkataan beliau ke para dedengkot Bita, antara kami dan kalian adalah hari ketika menjadi jenazah. Sampai-sampai Abdul Wahab Al-Warraq berkata, kami tidak pernah mendengar ada rombongan pada masa jahiliyah, tidak juga pada masa Islam berkumpul ke satu jenazah yang jumlahnya melebihi berkumpulnya orang-orang ke jenazah Ahmad. Karya tulis Ahmad bin Hanbal menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab Musnad, dan sebaik-baik karangan dia dan sebaik-baik penelitian hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits. Di antara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadits atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah, kajian-kajian, kumpulan lebih dari 40.000 hadits, juga kitab As-Salat dan kitab As-Sunnah. Karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadits. Kitab At-Tafsir, tetapi Az-Zahabi mengatakan, kitab ini telah hilang. Kitab An-Nasik wa Al-Mansukh, Kitab At-Tarikh, Kitab Hadits Syubah, Kitab Al-Muqaddam wa Al-Muwakkar fi Al-Quran, Kitab Jawabah Al-Quran, Kitab Al-Manasik Al-Kabir, Kitab Al-Manasik As-Sagir, Kitab Ushul As-Sunnah. Menurut Imam Nadim, kitab berikut ini juga merupakan tulisan Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Manasik, Kitab As-Zuhad, Kitab Al-Iman, Kitab Al-Masail, Kitab Al-Ashribah, Kitab Al-Fadail, Kitab Ta'ar Rasul, Kitab Al-Faraid, Kitab Ar-Red ala Al-Jahmiyah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat beriman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.